Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya pastinya untuk belajar matematika secara cepat dan tepat. Baik, pada video kali ini aku akan ngebahas materi tentang matriks. Jadi poin yang akan dibahas dalam materi ini adalah tentang pengertian matriks, kemudian ordo matriks, jenis-jenis matriks dan transpose matriks, pastinya dijelaskan secara rinci dan detail. Oke, sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Dan kalau memang video ini bermanfaat, boleh banget untuk share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja matriks. Perhatikan tabel di bawah ini tabel siswa SMA Mandiri tahun 2021. Ini tabel kelasnya, kemudian ini siswa laki-laki dan ini siswa perempuan. Oke, kemudian jika judul baris dan kolom dihapuskan, maka akan seperti ini aja ya. Kemudian berarti tinggal si angkanya ini karena judul dan baris dan kolomnya itu dihapuskan. Ini judul baris, ini judul kolom. Kemudian maka akan terbentuk susunan bilangan seperti ini tanpa ada keterangan pria maupun wanitanya, hanya terdiri atau terdapat susunan angka. Nah, apa sih pengertian matriks? Jadi matriks adalah susunan bilangan yang terbentuk dari berbentuk persegi panjang ataupun persegi yang diatur dalam baris dan kolom, atau diantaranya itu ada dikurungin gini ya. Kayak tadi kan cuma angka doang ya, barisan angka, sekarang dikasih kurung seperti ini matriks. Nah, kemudian di sini bentuk matriks. Di sini elemen matriks, apa sih elemen? Elemen itu adalah semua yang ada di matriks. Ini contohnya, ini elemen matriks A11 atau bentuk umumnya AIJ. Apa sih A11? A11 artinya A baris pertama, kolom pertama. Paham ya? Kemudian kalau A12 itu artinya A baris kedua, kolom pertama. Kalau A23 berarti A baris kedua, kolom ketiga. Jadi ini elemen matriks ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah elemen matriks baris kedua, kolom ketiga, atau suruh nyebutin, kalian tinggal hitung aja yang baris kedua dan kolom ketiga ini. Paham ya? Kemudian ukuran matriks atau bisa disebut dengan ordo. Ordo adalah ukuran matriks, yaitu M kali N atau baris kali kolom. M ini adalah baris. Lihat barisnya ada berapa? Ada M ya. Kemudian kolomnya, yang kolom itu yang ini kolom. Nah, ini adalah kolom. Kalau ini itu baris, yang ke bawah baris, yang ke samping itu kolom. Oke, paham ya? Kemudian contohnya matriks A, ini angkanya 240, 180 dan seterusnya. Nah, di sini kolom pertama. Ini adalah kolom pertama. Ini kolom kedua. Paham ya? Kemudian kalau baris, ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, setelah itu misalkan ada pertanyaan, tentukan elemen baris kedua kolom pertama. Cek baris kedua. Baris kedua kolom pertama berarti berapa? 220 ya. Baris kedua kolom pertama. Oke deh, coba dites. Yuk tentukan baris pertama, kolom kedua. Yang mana? Oke, baris pertama, kemudian kolom kedua, berarti yang 180. Maka matriks A itu berordo 3 kali 2, karena ordo itu baris kali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Paham ya? Kemudian untuk matriks dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi nggak pakai huruf kecil ya. Kalau pakai huruf kecil artinya salah. Oke, jadi kesimpulannya ordo adalah ukuran suatu matriks yang dinyatakan dalam banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Paham ya sampai sini? Oke, ini ordo ya, berarti ini banyaknya baris, banyaknya kolom. Coba tebak, ini ordonya berapa? Ya,
Ordonya adalah barisnya ada 2 baris. Kemudian kolomnya ada 3. Berarti ordonya itu 2 kali 3. Paham ya? Sampai sini gampang banget. Oke, kemudian next ke jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris, yaitu matriks yang terdiri atas satu baris yang memuat n kolom. Nih, ini ke samping karena kan hanya satu baris, namanya matriks baris. Jadi gampang diingat ya. Kemudian yang berikutnya matriks kolom. Matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen. Ini kolom kan ke bawah ya, ini kok kolom hanya satu kolom. Mudah diingat ya. Oke, next ada matriks persegi. Matriks persegi panjang. Jadi yang namanya persegi panjang, kalian tahu kan bentuk persegi panjang. Jadi ini panjangnya, ini lebarnya, intinya nggak sama ya. Nah, jadi memuat kalau seperti ini ordonya berapa? Ordonya barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2. Jadi kalau matriks persegi panjang itu bentuknya kayak persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Tahu kan persegi? Pastinya panjang sama lebarnya sama ya. Oke, jadi barisnya ini 3, kolomnya juga 3. Artinya ordonya n kali n atau 3 kali 3. Boleh juga 2 kali 2 atau 4 kali 4. Intinya kolomnya sama, barisnya pun sama. Itu matriks persegi. Next yang kelima yaitu matriks segitiga. Adalah suatu matriks persegi yang ordonya yang berordo n dengan elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0. Jadi matriks segitiga itu maksudnya gini deh, ingat diagonal utama itu yang ini ya. Ini nih, ini yang namanya diagonal utama. Nah, ini juga diagonal utama. Nah, tadi kan bahwasanya kalau matriks 0 itu, matriks segitiga itu terdapat segitiga 0 di bawah ataupun di atas diagonal utama. Maka di sini ini segitiga bawahnya, ini segitiga atasnya. Ngerti ya? Jadi terdapat segitiga seperti ini di atas ataupun di bawah diagonal utama. Itu namanya matriks segitiga. Kemudian untuk matriks diagonal yang nomor 6, yaitu kalau di sini bacaannya matriks diagonal, otomatis di sini yang perlu diperhatikan adalah diagonalnya. Jadi yang angka atau yang selain 0 itu hanya di diagonalnya. Selain diagonal utamanya, maka semuanya 0. Gampang diingat ya. Kemudian nomor 5, matriks identitas. Oh, salah nomor ya. Ini aturan nomor 7, nomor 8. Oke, nomor 7, matriks identitas. Syarat dari matriks identitas yang pertama harus persegi. Yang kedua matriks diagonal, tapi diagonalnya di sini satu. Elemen diagonalnya semuanya harus 1. Itu matriks identitas. Nah, ini sering banget keluar nih untuk di soal-soal perkalian matriks ataupun kayak mencari penjumlahan matriks. Jadi ini nggak disebutin nilainya, cuman kayak diketahui ditambah dengan I. Itu apa? I itu identitas. Paham ya? Nomor 8, matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Ini jelas banget lah ya. Karena matriks 0 maka semuanya itu 0. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Transpose matriks. Apa sih transpose matriks? Jadi transpose matriks merupakan pertukaran antara elemen baris dan elemen kolom. Nah, simbolnya kalau transpose itu A pangkat T gitu ya. Misalkan matriks A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka A transposnya tadi pertukaran antara ini baris ya kan? Baris ditukar menjadi kolom. Nah, gitu doang. Gampang banget ya. Dan pastinya ordonya pun berubah ya.
Yang awalnya matriks A-nya ini adalah barisnya ada 2 baris dikali 3 kolom. Kalau transposnya itu kebalikannya, yaitu terdapat 3 kolom dikalikan dengan 3 baris dikalikan dengan 2 kolom. Jadi gitu. Paham ya sampai sini? Untuk operasi matriks next di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh banget silakan kok tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.